Oke nih, gue kasih di sini, gue tampilin. Ini adalah contoh minimum equipment list atau MEL yang kita sebut dari tadi itu di sebuah maskapai. Gue sensor ya maskapainya. Nih, pesawatnya Boeing 737-800. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Lutfi Fadila di Pushfact. Ya, selamat tahun baru, dan ini adalah video pertama di channel Pushfact di tahun 2022. Ya, seperti yang udah kalian lihat di judulnya, kali ini gue ingin ngebahas tentang pesawat mengalami kerusakan itu boleh terbang atau enggak. Jadi beberapa pekan terakhir itu beredar tentang pesawat yang mengalami kerusakan tapi dipaksa terbang. Banyak tuh opini masyarakat mengira kalau ini cuma ngejar cuan. Jadi nggak penting keselamatan pesawat, nggak penting nyawa orang, nggak penting nyawa manusia di dalam pesawat itu. Yang penting cuan, cuan, cuan. Nggak seperti itu, Bray. Di dunia teknisi pesawat itu, kita nggak sembarangan merilis pesawat untuk terbang. Nah, ini yang mau gue kasih tahu adalah tentang MEL, Minimum Equipment List. Di mana di MEL itu diatur beberapa trouble di pesawat atau kerusakan pesawat yang masih diperbolehkan untuk dipakai terbang, tapi dengan catatan dalam jangka di MEL tersebut, dan juga apa prosedur yang harus dilakukan seandainya pesawat ini rusak tapi tetap dipakai terbang. Sebelum lebih jauh, gue jelasin dulu MEL itu berasal dari mana. Jadi sebelum ada MEL itu ada yang namanya Master MEL atau kita sebut MMEL. Master MEL itu dibuat oleh pabrikan pesawatnya tersebut. Misalnya ini Boeing, ya dibuat sama Boeing, Airbus ya sama Airbus, seperti itu. Lalu di bawahnya Master MEL itu ada yang namanya MEL, Minimum Equipment List. Ini biasanya dibuat oleh maskapainya bersama dengan operator di negara tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, MEL ini biasanya ada yang lebih tinggi dari Master MEL. Misalnya salah satu maskapai di Indonesia memiliki standarisasi di atas Master MEL. Boleh juga setara, tapi tidak boleh di bawah daripada Master MEL. Nah, jadi MEL ini mengatur beberapa trouble yang ada di pesawat, tapi pesawat ini nggak bisa dibenarkan di stasiun tersebut. Misalnya ada suatu pesawat terbang ke stasiun lain, ke bandara lain, yang dimana di bandara tersebut tidak memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan maintenance-nya atau pergantian part-partnya. Atau juga MEL ini dipakai ketika spare part pesawat tersebut belum datang, masih dipesan, jadi butuh waktu, dan itu kita mau terbangkan dulu pesawatnya, kita lihat di MEL-nya ada atau enggak. Kalau ada di MEL, ya tentu saja boleh dipakai terbang. Itu udah sesuai syarat kelayakan udara kok, tenang aja. Jadi mentang-mentang ada trouble itu bukan berarti pesawatnya itu sangat amat tidak aman. Tidak, gue kasih tahu kalau pesawat ini sebenarnya adalah salah satu alat transportasi yang paling aman, karena semuanya berdasarkan maintenance manual, berdasarkan operasional manual yang udah dilakukan dengan sangat detail. Jadi bukan berarti pesawat mengalami kerusakan tidak boleh terbang. Kalian harus lihat dulu kerusakannya seperti apa. Oke, gini aja simpelnya, gue akan kasih contoh trouble di pesawat yang memungkinkan pesawatnya masih boleh terbang. Misalnya itu adalah logo light. Ini gue ambil contoh simpelnya aja ya. Logo light itu adalah lampu yang menyinari ekor pesawat. Jika di malam hari itu jadi kelihatan logo maskapainya. Nah, itu logo light. Nah, logo light itu dia punya dua, kiri sama kanan. Jadi ada dua. Boleh satunya nggak ada atau mati, rusak, boleh. Tapi ada syaratnya juga. Dalam jangka waktu berapa lama? Misalnya 10 hari, 3 hari, atau 4 bulan. Nah, ini dia yang gue pengen jelasin lagi. MEL itu dibagi beberapa kategori. Pesawat ini boleh terbang dalam berapa lama, itu dibagi kategorinya. Ada kategori A, B, C, dan D. Kategori A itu adalah 1 kali flight aja, atau 1 kali 24 jam aja, atau 3 kalender day. Itu termasuk syarat-syarat yang berlaku di trouble-nya. Intinya ini trouble nggak boleh lama-lama ada. Kategori B itu adalah trouble yang boleh diterbangkan pesawatnya, dipakai, dioperasikan dalam jangka waktu maksimal 3 hari. Jadi kalau udah 3 hari itu pesawat nggak boleh terbang lagi sampai trouble-nya diselesaikan. Kategori C adalah trouble-nya dalam jangka waktu 10 hari. Jadi trouble ini masih tetap boleh ada di pesawat dalam jangka waktu 10 hari.
Kalau udah lebih dari 10 hari ini pesawat nggak boleh terbang. Baru nih kalian permasalahkan. Ini nggak boleh terbang dan harus dibenerin dulu baru boleh terbang kembali. Nah, kategori yang terakhir adalah kategori D. Ini 120 hari. Jadi kategori D ini adalah 120 hari atau 4 bulan kurang lebih itu pesawat boleh terbang dengan trouble tersebut. Misalnya kayak tadi gue contohin trouble logo light yang lampu dekor pesawat itu boleh nggak ada satu atau boleh mati dua-duanya, itu dalam jangka waktu kategori D 120 hari. Jadi boleh terbang. Tapi ada syaratnya lagi. Jadi MEL itu nggak hanya waktunya, tapi ada beberapa persyaratan. Ada prosedur yang harus dilakukan, ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau logo LED ini, syarat yang dipenuhi itu harusnya adalah tidak boleh terbang malam hari. Jadi kalau malam hari dia tidak boleh terbang. Kalian yang penting di maskapai tersebut kalian buka MEL-nya. Panduannya itu adalah MEL, minimum equipment list. Di sana udah tercatat trouble apa aja yang boleh terbang dan tidak boleh terbang. Kalau nggak ada di MEL artinya tidak boleh terbang. Begitu juga dengan permasalahan rem atau ban atau apa, itu semua diatur di MEL. Misalnya rem pesawat itu beda-beda sih tiap pesawat. Jadi ada yang misalnya nih ada kampas rem kalau kita sebut di motor atau mobil ya. Kita ada yang sudah kampasnya tipis banget atau sudah mau rapat, flash, itu ada yang masih boleh terbang, ada yang nggak boleh. Jadi tergantung MEL dari pabrikannya masing-masing. Jadi kalau ada yang dipakai terbang, ya memang masih memenuhi syarat di MEL tersebut. Jadi ya dipakai terbang. Toh tidak menyalahi aturan. Oke, jadi gimana penjelasan tentang MEL ini? Udah paham lah ya kalian semua, udah gue jelasin. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya aja. Kita simpulin yang udah gue omongin dari awal tadi sampai akhir video ini, dimana itu adalah tentang MEL, minimum equipment list. Apa itu MEL? MEL itu adalah panduan dalam maintenance pesawat yang memperbolehkan pesawat itu boleh terbang lagi, tapi dengan syarat-syarat tertentu dan durasi waktu tertentu. Master MEL dibuat oleh siapa? Dibuat oleh pabrikan pesawatnya, dan ada yang namanya MEL, itu di bawahnya Master MEL yang dipakai panduan untuk para engineer dan juga pilot untuk mengetahui pesawat ini bisa terbang. Nah, di ending video ini gue mau kasih contoh kepada kalian MEL-nya itu seperti apa. Oke, ini gue kasih di sini, gue tampilin. Ini adalah contoh minimum equipment list atau MEL yang kita sebut dari tadi itu di sebuah maskapai. Gua sensor ya maskapainya. Nih, pesawatnya Boeing 737-800. Ini ada tentang APU, Auxiliary Power Unit. Kalau mau tahu APU itu apa, lihat dulu karena video berikutnya mungkin gua akan bahas tentang APU. Jadi kita kesini dulu. Nah, di sini disebutkan APU di pesawat itu, lihat tuh, number installnya itu adalah 1. Jadi APU di pesawat ada 1. Tapi minimum APU ada di pesawat untuk diterbangkan for dispatch, untuk diterbangkan itu adalah 0. Artinya APU boleh tidak ada di pesawat atau boleh rusak di pesawat. Tapi di situ ada remark atau itu adalah syarat-syaratnya. Apa? Ya, kalian bisa baca di situ komponennya deactivated or isolated. Pastikan komponennya verified, no have leak, tidak ada kebocoran. Jadi kita harus mastiin juga. Nah, di bawahnya ada maintenance note, itu adalah prosedur yang harus dilakukan para engineer-nya. Aircraft may be operated APU remove. Pesawat boleh dioperasikan dengan APU dicopot berdasarkan AMM, Aircraft Maintenance Manual terlampir. Nah, kayak gitu. Jadi pesawat boleh. Tapi harus lihat AMM ini, harus diapain APU-nya. Oke, jadi kita harus ke AMM 49-11-02. Kalian lihat di situ APU-nya harus diapain atau harus bagaimana. Nah, operation note ini adalah hal yang dilakukan oleh cockpit crew, pilot. Dia harus ngapain? Nah, di situ dikasih tahu aircraft may be operated. Jadi ini sekedar info kepada pilot kalau pesawat boleh dioperasikan dengan APU remove berdasarkan AMM yang di atas tadi. Tidak merubah berat dan balance gitu. Jadi semuanya dikasih tahu, mekanik atau engineer dikasih tahu, pilotnya juga dikasih tahu kalau pesawat ini boleh terbang tanpa adanya APU. Nah, ini kategorinya apa? Bisa dilihat tuh, kategori C. Artinya kayak yang tadi gue jelasin, C itu adalah 10 hari. Jadi 10 hari pesawat ini boleh tidak ada APU-nya terbang selama 10 hari. Oke, udah dapat bayangan ya. Jadi intinya kalau ada trouble itu jangan bilang ini mentingin cuan, yang penting terbang. Enggak.
Jadi kita menerbangkan pesawat nggak asal-asalan, itu ada panduannya. Gue rasa udah cukup panjang penjelasannya. Semoga kalian dapet apa yang gue jelasin. Kalau misalnya masih kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan misalnya kalian mau main ke Instagram gue, boleh. Instagram gue ada di @hey.lutfi. Kalian bisa DM atau tanya-tanya di kolom komentar Instagram gue juga boleh. Cukup sekian video kali ini. Pastikan bagi kalian yang baru nonton channel ini, kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Lutfi Fadilah, undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay on ground.